Mau kabur setelah memukul anakku ya? Suruh orang tuamu datang. Tanggung uang pengobatan anakku. Paman sakit sekali. Bawa aku ke rumah Wah, sakit. kenapa orang ini tega sekali? Iya, ya? benar. Cepat. Tidak kasihan dengan anak kecil. Astaga, lihat ya. Anak kecil. Ya ampun. Ayo, bangun. Nenek bawa ke rumah sakit, ya. Tunggu dulu. Kau mau pergi ya? Tidak ada yang mengobati luka anakku. Anakmu? Anjing kecil ini apa dia anakmu? Apa? Kalau aku bilang dia anakku, kenapa? Oh. Nah, Hei, aku bukan pengemis. Untuk apa ini? 200.000 tidak cukup untuk makan anakku. kau tidak mengenali anjingmu. Kalaupun memang anak ini yang melukai anjingmu, itu tetap saja salah anjingmu. Benar, ini harusnya salahmu. Berhenti menyusahkan anak kecil ini. Ini semua tidak ada hubungannya denganmu. Dia anakku, kenapa aku mengenalinya? Aku CEO grup Hansen, aku tahu keadilan. Kau tukang bersih-bersih, aku beritahu ya. Kalau kau tidak sujud dan minta maaf, aku tidak akan mengampunimu sama sekali. Paham kau? Berhenti. Oh, Tuan Ferry. Kau di sini. Tukang bersih-bersih ini cari masalah, akan aku bawa dia keluar. Jangan khawatir. Bu, kau tidak apa-apa? Ibu. Ibu. Barusan anak ini duduk di bawah sambil menangis. Sudah jelas dia digigit oleh anjing. Tapi dia malah paksa minta maaf ke anjingnya. Ya ampun, di mana logikanya? Tuan Ferry, aku bersalah, aku tidak menyadarinya. Aku tidak menyangka tukang bersih-bersih ini nyonya besar. Tuan Ferry, aku tidak bermaksud. Bawa anak itu ke rumah sakit. Dan pria ini, usir dia. Umumkan di Bandung ini tidak boleh ada yang mempekerjakan dia. Jangan Tuan Ferry, biar aku jelaskan. Tuan Ferry, bos. Selamat tinggal. Bu, kenapa jadi tukang bersih-bersih lagi? Bukannya sudah kusuruh di rumah saja menikmati hidup? Kalau ada yang tahu, aku malu, Bu. Ibu itu tidak bisa diam saja. Lagi pula, semakin aku sibuk, bebanmu semakin sedikit kan? Hah? Ibu, ini sudah sore. Ibu, cepat pulang saja. Aku harus ke pelelangan. Ternyata orang penting dari grup layang akan datang. Aku tidak boleh telat. Kau juga datang ke pestanya? Gadis yang kau suka, Yaya Basuki, akan di situ juga kan? Hah? Ibu, di sini banyak orang. Ibu bicara apa sih? Kalian berdua sudah tidak muda lagi. Kalau kalian sudah cocok, langsung lamar saja. Dia itu ratu bisnis. Aku tidak pantas untuknya, Bu. Baiklah, Bu. Aku duluan ya. Ibu pulang naik taksi saja. Bocah lucu menyuruhku pulang. Kalau aku pulang, gimana pestanya akan dimulai? Bersulang, bagaimana bisnismu? Lihat sepemalu apa dia. Memalukan sekali. Hari ini aku dengar grup Hansen punya banyak pesanan. Kalau punya uang, memang harus dipamerkan. Ayo, kita goda dia. Tuan Lee, Tuan Wahyu. Tuan Ferry, akhir-akhir ini sibuk terus. Kami butuh jadwal untuk menjumpaimu. Tidak juga. Besok-besok aku butuh kalian untuk mengurusnya. Iya. Oke. Kau bertugas di bagian mana? Kenapa ada di sini? Pak penjaga, kau salah paham. Aku diundang ke pesta ini. Lihatlah. Oh, kalau kau diundang untuk bersih-bersih aku percaya. Tapi diundang sebagai tamu pesta, pesta apa? Pergi. VIP-nya datang. Kalau mereka melihatmu kau bisa dipecat. Ayo sana. Ferry, sini bantu ibu berbicara. Aku tidak boleh masuk. Tuan Ferry, ini dia ibuku. Anakku. Oh, silakan. Ferry, jadi ibumu tukang bersih-bersih ya?
Ferry, kenapa ibumu yang tukang bersih-bersih ini kau bawa ke pelelangan? Yang melelang dia, bukan kau, bocah. Hah? Tanganku tergelincir. Bibi, tolong bersihkan ya. Tidak bisa pegang yang benar ya? Jangan-jangan kau sudah kena stroke. Hah? Apa? Ada apa ini ribut-ribut? Kenapa kau di sini? Kalau tidak bersih-bersih, buat apa di sini? Aduh, pelelangannya mau dimulai. Berhenti bersih-bersih, pergi saja. Tapi kalau aku keluar, gimana pelelangannya dimulai? Tuan Dirga, wanita ini adalah ibu Tuan Ferry. Kalau ibu tidak datang, Tuan Ferry akan menghambur-hamburkan uang. Oh, apa itu benar? Tuan Ferry, aku selalu kagum denganmu. Tapi sekarang apa ini? Hah? Kalau kau mau bawa ibumu untuk memperluas pengalamannya, kau harus kasih baju yang layak. Lihat dia pakai baju apa. Kau juga sudah umur pensiun, kenapa masih mengatur anakmu? Kalau tidak bisa membantu kerja baiklah, tapi membuat dia jelek di mata publik, tahu tidak? Orang tua yang tidak menghormati kasihan keluarga ini. Kau harus pikirkan apa yang kukatakan. Apa maksudmu? Kenapa jadi ibunya aku malah disalahkan? Aku juga di sini karena diundang. Nah, tidak percaya. Lihat undangannya. Hah? Lihat, namaku ada di situ. Lihat. Ibu, berhentilah buat keributan. Acara ini dibuat oleh Tuan Dirga. Dia tidak pernah kirim undangan. Jangan memalukan dirimu sendiri, Bu. Dia ini cuma seorang junior yang sedang bertugas. Tentu saja dia tidak pantas mengirimku undangan. Ayo, Bu. Apa? Ferry, tunggu dulu. Aku baru saja salah. Nyonya Anne, bisakah kau menetap lebih lama di pelelanganku? Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Pelelangan ini akan segera selesai. Aku harus masak di rumah. Jadi tidak bisa mengobrol. Ibu, Tuan Dirga mengundangmu langsung, Bu. Ferry, hormati ibumu. Baiklah, karena kau tidak ada waktu, nanti aku akan datang sendiri. Masalah sekecil itu, beritahu Ferry saja. Baiklah, nanti aku suruh orang untuk mengabari Ferry. Ferry, kau jangan cuma diam di situ. Ajak ibumu jalan-jalan. Lihat-lihat barang lelangan yang ada. Biar ibumu memberikan saran. Ayo pergi. Periksa dari mana undangan ini berasal. Beritahu aku, kenapa Tuan Dirga sangat sopan ke Bibi Ana? Waktu dia lihat undangannya, sikapnya langsung berubah. Bibi Ana pasti dia orang penting. Garpu ini menyusahkan sekali. Pelayan, tolong bawakan sepasang sumpit. Mohon maaf Nyonya, kami tidak punya sumpit di sini. Bibi Ana kelihatannya kurang pengalaman ya. Mana mungkin dia orang penting. Kau pergilah, biar aku urus di sini. Bu, berhenti memalukan dirimu sendiri. Yaya Basuki. Pemimpin grup Xavier Yaya Basuki, cantik dan hebat. Kalau dia menyukaiku, mau menikahiku, haruskah aku ceraikan istriku? Dasar katak yang mengharapkan angsa. Kau kira kau siapa mengharapkan dia? Lagi pula perusahaannya dia lebih besar darimu. Dia memanjat pohon setinggi ini. Apa kau kira dia mau melihatmu ke bawah? Grup Layang, perusahaan yang bersaing di Wall Street dikalahkan grup Xavier, grup Layang itu. Cantik sekali. Iya. Ibu, dia pemimpin grup Xavier, bukan kucing yang sana ibu panggil. Bibi. Aku. Ibuku bicara tanpa berpikir, jangan hiraukan. Bibi Ana lebih tua, harusnya aku yang mengunjunginya. Dewi memang Dewi, tahu etika dan paham kesopanan, tidak seperti orang tua lainnya pakai kuasa untuk intimidasi. Apa yang kau maksudkan itu, Tuan? Walaupun perusahaan Yaya masih mengandalkan grup Layang, bukan berarti dia itu tidak mampu. Yang ku maksud itu dirimu dan anakmu yang cuma orang biasa. Sama sekali tidak pantas untuk nona Yaya.
Tuan Wahyu, tolong jaga kata-katamu. Berbicara sangat kotor. Bibi Anne, kalau kau mau aku menikahi Ferry, cuma satu kekuranganku. Aku merasa tidak pantas untuk menikahinya. Kau menganggapku seperti anakmu, dan aku tidak tersiksa menikahi dia. Anak baik, kau punya jiwa mudaku. Meski kau lebih rendah dari keluarga kami, aku pasti merestuimu. Terima kasih, Bibi Anne. Ibu tukang bersih-bersih, dia pemimpin, dia sopan dan merendah, dan ibu menyombong. Kekayaan yang kita miliki dibandingkan grup Xavier tidak ada apa-apanya, Bu. Jangan perburuk keadaan. Kekayaanmu itu memang tidak banyak, namun kekayaanku bisa dengan mudah membeli 100 grup Xavier. Anakku, kejar cinta sejatimu. Lihat kalau dia menyukaimu juga. Yang lain biar ibu yang atur. Ya, kesini. Dari mana tukang bersih-bersih ini datang? Kenal Nona Yaya? Tidak hormat sekali padanya. Itu ibunya Ferry. Kalau Tuan Dirga tidak merasa baik, sudah pasti. Dia sekarang pasti masih membersihkan jendela. Dia itu sudah gila ya, meneriakin Nona Yaya. Tidak mengerti etika. Bu, ibu masih tidak malu. Apa yang memalukan dari mencarikanmu jodoh? Kalau kau suka seseorang, beritahu saja dia. Bibi Anne, jangan pikir karena kau lebih tua kau bisa bilang seenaknya. Nona Yaya ini orang yang tidak akan melihat ke arah Ferry. Bibi Anne, cepat minta maaf ke Nona Yaya. Bibi Anne, aku sangat suka hadiah darimu. Kapan aku bisa tunangan dengan Ferry? Kau bahkan tidak kenal dia, tapi setuju untuk tunangan. Ferry itu adalah anakmu, dia pasti orang baik. Halo, namaku Yaya Basuki. Cepat. Halo, namaku Ferry Zardi. Oke. Silahkan mengobrol. Aku tidak mau jadi nyamuk. Mau cari tempat untuk minum bersama? Tentu. Bibi Anne, bagaimana kau bisa kenal dengan Nona Yaya? Sebelum dia mewariskan keluarga Basuki, aku sempat mengajarinya. Oh, terbiasa jadi tukang pembersih sampai kenal orang berkuasa sepertinya. Waktunya mencarikan ibuku sebagai pekerja pembersih juga. Tuan Dirga, Palino bilang mereka selalu kirim undangan personal. Bagus. Sesuai ekspektasi mereka bohong. Aku juga dengar Tuan Arya sedang di jalan menuju pelelangannya sendiri. Dia pasti sudah tahu ada yang memakai namanya untuk membual. Jadi dia datang untuk urus sendiri. Ferry, aku kasihan dengannya. Punya ibu tidak bertanggung jawab. Kalau Tuan Arya sendiri datang, bahkan aku tidak bisa melindungi dia. Oh ya, bagaimana kabar persiapan giokliwinya? Itu sudah siap, tapi apa kita benar-benar melelangnya? Nanti harganya harus 2 kali lipat. Selama kita bisa bertemu Tuan Arya, jangankan 2 kali lipat, 10 kali pun sepadan. Kalau Tuan Arya datang, jangan biarkan orang tidak penting sampai mengganggunya. Baik, aku akan segera mengusir tukang bersih itu yang pakai nama Tuan Arya untuk membuah. Nona Yaya, ibuku tidak sekolah. Dia sudah tua dan agak ketus. Jangan diambil hati. Ibumu agak ketus. Dia itu cuma tukang bersih-bersih kerja di banyak tempat. Dia merasa seperti pengusaha sukses, merepotkanku saja. Aku khawatir nanti dia menyinggung VIP-nya. Dan tidak cuma memengaruhinya, keluarga kami pun akan terkena. Sepertinya kau memang tidak tahu apa-apa soal kemampuan ibumu. Halo? Kak Anne, aku sudah di jalan. Kau mau menemuiku? Kalau kau tidak mau bertemu, aku pulang sekarang. Tidak, jangan di sini. Aku juga mau tahu bagaimana kabarmu. Baiklah. Nyonya Anne, apa makanannya enak? Pelelangannya akan dimulai. Aku antar keluar. Kalau aku keluar, gimana pelelangan ini dimulai? Nyonya Anne, karena Tuan Ferry kami membiarkanmu makan dan minum gratis. Mohon kerjasamanya. Seperti katamu, bagaimana pelelangannya dimulai kalau kau pergi? Tuan Dirga akan segera datang. Hei, ada apa ini? Hei, ada apa ini? Tunggu. Sepertinya ada masalah dengan ibu. Aku mau lihat, tunggu sebentar ya. Pasero, ada apa ini? Tuan Ferry, kau tepat waktu. Lelangannya akan dimulai. Bolehkah kami keluarkan ibumu? Dia ini tidak diundang. Dan undangannya juga ternyata palsu. Dia keluargaku. Tidak ada peraturan yang melarang keluarga tidak boleh ikut. Tuan Ferry,
Walaupun dia keluarga, tapi dia cuma tukang bersih. Orang penting akan datang ke pelelangan. Aku khawatir dia membuat keributan dan susah diatur. Pak Sero, aku jamin bersama grup Xavier, keberadaan Bibi Ana di sini tidak akan buat keributan. Lagi pula, gimana kau tahu VIP yang kau sebutkan tidak mau bertemu Bibi Ana juga? Nona Yaya, jangan buat keributan. Pasero, Bukannya kau juga cari ribut dengan berbicara di sini? Jadi, ayo pergi dengan kami. Ini ada apa teriak-teriak? Ada apa ini? Tuan Dirga, kau tepat waktu. Pak Sero mau mengusir Bibi Ana dan bilang dia tidak diundang. Aku dan grup Xavier sudah menjamin, tapi dia bilang aku cari ribut dan timbulkan masalah. Aku Yaya Basuki orang yang waras. Kalau pelelangan Tuan Dirga tidak bisa menerima kami juga akan pergi. Nona Yaya, bukan itu maksud. Lalu apa maksudmu? Kau tidak memakai kekuasaanmu untuk mengintimidasi juniormu, kan? Orang pasti mengira ini rencana Tuan Dirga. Hei, tidak mungkin. Tuan Dirga itu tidak picik. Menurutku, memang Pak Sero yang memulai keributannya. Iya kan, Tuan Dirga? Jelaskan kenapa kau mau mengusir Ibu Tuan Ferry. Tuan Dirga, aku khawatir Ibu Tuan Ferry tidak tahu etika pelelangan melelang seenaknya dan membuat keributan di sini. Bibi Ana yang menawar, aku yang membayar. Di Bandung ini, tidak ada yang tidak bisa dibeli oleh grup Xavier. Nona Yaya, dia ibuku. Jangan bayar tawarannya. Nona Yaya, apapun yang mau kau bayar untuk Bibi Ana, aku yang bayar. Ferry itu adikku, Bibi Ana itu ibu baptisku. Apapun yang mau kau beli, aku bayar. Aku juga punya uang. Oke. Aku tahu kalian para bocah beruang. Tapi tidak ada yang tidak bisa. Aku beli di sini. Ibu, ini bukan pasar. Ibu tidak bisa menawar. Katakan saja, apa yang ibu mau? Aku yang... Tidak bisa. Aku yang bayar. Aku saja. Aku. Berhenti berebut. Pelelangannya akan dimulai. Semuanya cepat masuk. Bisa kalian lihat, ini batu kasar giok yang dipilih dengan teliti oleh orang profesional. Ahli pemecah giok bilang 90% prediksi saat dipecah batu giok ini hijau murni. Banyak orang yang menawarkan harga tinggi, tapi Tuan Dirga belum mau menjualnya. Untuk pelelangan ini, Tuan Dirga menampilkannya. Harga dimulai 50 juta. Reputasi rumah lelang sangat tinggi. Tingkat keberhasilan pemecahan gioknya yang tertinggi dari pelelangan lain. Kalau memang batu itu giok hijau, setengahnya pun bisa dijual 10 kali lebih mahal. 10 kali. Dan lihat, di bawah cahaya batu kasar ini pasti berisi giok hijau. Kalau bukan demi pelelangan ini, bagaimana bisa harga mulainya 50 juta? Taktik rendahan untuk mendapatkan uang. Jangan-jangan ada orang yang percaya. 50 juta. 80 juta. 100 juta. Hah? Bibi Ana kenapa mencegahku? Batu ini sudah pasti bukan batu giok. Bibi Ana, kau tahu soal batu? Tidak banyak tahu. Tapi aku Kalau tidak tahu kenapa menghentikanku? 120 juta. 100. Isinya tidak sepadan. Bibi Ana, kau tidak dengar ya? Ini bisa dijual mahal. Bibi Ana, kau mencegahku untuk menjadi kaya ya? Kau tidak berpikir ya, gimana kalau mereka itu orang suruhan? Hah? Menunggu orang bodoh sepertimu untuk menawar batunya. Apalagi akhir-akhir ini pasar batu kasar di sini bermasalah. Kusarankan jangan menawar karena beresiko. Dan Tuan Dirga, aku sarankan jangan pakai taktikmu di pelelangan ini. Nanti reputasimu rusak. Hati-hati, jangan menodai reputasimu. Tidak mungkin. Sejak kapan keluarga Parlin punya suruhan? Lagi pula, keluarga kami ini punya reputasi. Kenapa kami harus berbohong? Dari mana kau dapatkan gosip ini dan menyebarkannya di sini? Nenek tua bebal. Ibu, ini bukan tempat untuk sembarangan bicara. Berhentilah, Bu. Omong-omong soal juniorku, aku memanggilnya Arya. Arya Liguna. Harusnya kau kenal dia. Bibi Ana, maksudmu bukan Tuan Arya dari grup layang kan? Kau cuma tukang bersih-bersih. Bagaimana bisa kenal orang sepenting itu? Aku dengar kekayaannya lebih dari kekayaan kita bertiga. Benar, aku yang sudah membantunya cari uang. Dia seharusnya memanggilku guru.
Dia harusnya memanggilku guru. Tidak, Bibiane, jangan sombong lah. Ibu, jangan bercanda di sini, Bu. Tuan Arya, orang macam apa dia? Dia memanggilmu juniornya, juga berikan kau informasi penting soal batu kasarnya. Kau kira grup layang keluarga kita yang dirikan? Grup layang bukan punya aku, tapi aku. Sudahlah, Bu. Banyak orang yang melihat. Apa ibu tidak malu? Mungkin Bibi Ana tidak berbohong. Nyonya Ane, kau tidak mengerti soal batu bukan salahmu. Tapi jangan seenaknya mengkritik Tuan Arya. Apalagi memakai namanya untuk membual di sini. Aku ini memang berkata jujur. Lagi pula, bukannya ini membantu mengangkat reputasi pelelangan. Pelelangan di Jeddah. Kau boleh besar omong, tapi jangan mengganggu pelelanganku. Kau bilang batu ini tidak ada kualitas uniknya, tapi aku bertaruh batu ini punya kualitas yang membuatnya mahal. Kenapa begitu? Kalau tidak mau menawar, aku mohon padamu untuk keluar sekarang juga. Oke, sini aku tawar. Oke? Kalau batu ini isi batu giok, kau bayar 2 kali lipat dari harga pasar dan minta maaf kepadaku. Ibu, jangan buat keributan. Minta maaf saja ke Tuan Dirga, lalu selesai. Tapi kalau ini bukan giok asli, kau berlutut dan juga minta maaf padaku. Kau? Aku tidak tahu gimana pembantu ini sangat percaya diri. Banyak batu yang dinilai secara ahli dan pelelangan penggalangan dana tidak mungkin isinya bukan giok. Sepertinya dia dari pedesaan, tidak pernah keluar desa. Batu ini tidak sama dengan seperti batu di pedesaan. Baiklah, aku taruhan denganmu. Seseorang, buka batu ini. Tuan Dirga, warna batu ini sangat bagus. Kemungkinan besar ini giok. Saranku dipoles bukan dibelah. Bagus. Sepertinya ini memang batu giok. Kalau benar-benar hijau, harganya dimulai 800 juta. Tuan Dirga, tadinya kami setuju untuk melelangnya. Bagaimana kalau jangan dibuka batunya? Aku percaya ada giok di dalamnya. Kita lelang lagi saja. Kau ini bagaimana? Giok hijau itu langka. Tuan Dirga, kalau ini giok hijau aku jual 10 kali lipat harga pasar. Nanti juga kau menyesal. Kau ampuni kau demi Ferry. Kalau tidak, kalau ini memang giok, kau yang nanti jadi malu. Ibu jangan keras kepala. Menyinggung Tuan Dirga tidak akan membuatmu untung, Bu. Minta maaf saja. Aku tidak salah. Kenapa aku minta maaf? Hei, cepat buka. Dasar keras kepala. Cepat buka. Sudah pasti ini giok hijau. Cari mati saja, Bibiana. Apalagi anaknya, kalau ini giok kualitas tinggi, harganya bisa miliaran, bahkan lebih. Gimana bisa perusahaan kecil punya uang sebanyak itu? Ada apa? Tuan Dirga, sudah dipoles selama ini tapi tidak muncul hijau. Sekarang bagaimana? Kita belah saja. Kali ini tidak akan gagal kan? Jangan omong kosong. Tadi kelihatan hijau, tidak mungkin gagal. Ayo lanjutkan. Tuan Dirga, tidak ada apa-apa. Tetap belah. Tuan Dirga, tidak ada apa-apa. Bibiana, untung saja kau mencegah aku tadi. Kalau tidak... 9 dari 10 kali kau pasti kalah taruhan. Besok lebih hati-hati, ya? Baik-baik, Bibiana, kau punya kemampuan. Tetap belah, tetap belah, tetap belah. Tuan Dirga, lihatlah. Batu ini memang tidak ada apa-apanya selain bagian hijau kecil itu. Kualitasnya tidak bagus dan bagian hijau itu cuma bisa untuk anting kecil saja. Lihatlah. Gimana menurutmu, Tuan Dirga? Sepertinya sekarang aku yang menang taruhan. Tuan Dirga, taruhan tetap taruhan. Kau tidak takut kalah, bukan? Hah? Ibu, jangan buat keributan. Tuan Dirga, ibuku cuma bercanda. Taruhannya tidak sah. Pergilah. Anak macam apa membela orang asing? Baik, baik. Taruhanku itu aku hargai. Maafkan aku. Maaf. Oke? Berlutut. Aku akan berlutut. Kau mau menerimanya?
Aku tidak pernah berlutut oleh siapapun di Bandung. Ibu, jangan membuat rusuh. Tuan Dirga, ibuku terbiasa bercanda. Anggap saja itu candaannya, ya. Tidak, aku. Ibu, harusnya aku tidak mengajakmu. Kalau Tuan Dirga marah, nanti pengaruhnya ke perusahaan kecilku. Hai, aku tidak paham gimana aku membesarkan anak pemalu dan hati-hati. Selanjutnya barang lelangan yang terakhir. Giok Dewi. Dewi ditempa di Istana Dinasti Bintang. Rumornya giok ini pemberian Kaisar Sander untuk Fanny Yang. Dibuat dengan sempurna, kualitasnya mewah, dan layak sebagai koleksi. Wow, itu cantik sekali ya. Tidak cuma indah, tapi juga sempurna. Aku ingat ini adalah koleksi Tuan Dirga. Aku tidak menyangka dia mengeluarkannya hari ini. Ini benar-benar sangat menarik. Ibu tidak berencana untuk membeli ini kan? Iya benar. Keluarga kita butuh barang seperti ini untuk dipajang. Rumah kita tidak bisa menyimpan barang seperti ini, Bu. Rumahnya saja tidak semewah itu. Anakku, kita beli barang itu karena suka, bukan karena harganya. Bu, jangan bicara yang tidak jelas. Kalau kita sekaya itu, kita tidak akan kerja sekeras ini untuk menabung sedikit-sedikit. Tidak, aku... Baiklah, kalau ibu mau, akan aku beli. Tapi jangan ditawar lebih mahal lagi. Anakku, kau sudah besar. Tapi aku tidak perlu dibayari, aku punya uang sendiri. Aku sarankan, tawar sesuai kemampuanmu. Yang memalukan bukan karena kau tua, yang malu itu anakmu. Tuan Dirga, ajaranmu itu baik. Dia masih menasihatiku. Itu berarti dia tidak marah karena tadi. Ibu jangan begitu lagi ya. Giok Dewi, harga awal 500 juta, 600 juta, 600 juta sekali, 800 juta. 800 juta sekali. Bibi Ana menyukainya, aku tawar. Ini kami merasa tidak enak denganmu. Tidak perlu menawar. 900 juta. 900 juta sekali. 1 miliar. Aku saja yang bayar. Uang cuma sedikit, tapi berani tawar Giok Dewi. 130 miliar. 130 miliar sekali. 200 miliar. Ibu gila ya? Bibi Ana, meskipun aku yang bayar, jangan senaknya menawar dong. Iya Bibi Ana. Kau pikir Kateo ini bodoh ya? Cukup. Dia adalah ibuku. Aku yang akan bayar. Pelelangan bukan tempat main. Kalau melanggar aturan, bayar penalti 50%. Ya, bayar saja penaltinya. Itu juga selagi kau bisa. Jangan takut. Kami tidak tertawa. Ferry, pikirkan baik-baik. Kalau tawar 200 miliar, usahamu habis. Baiklah, lagi pula kau siswaku. Aku bantu sekali lagi. Awasi ibumu supaya tidak permalukan dirinya. Kenapa kalian merasa aku tidak mampu beli? Hah? Mungkin saja aku sengaja membuatmu malu tadi. Jadi mau membalasku ya? Hah? Ferry, apa perilakumu begitu juga? Maaf Tuan Dirga. Ibuku memang bodoh. Jangan dianggap serius. Kami tidak akan membeli giok dewinya. Kau ini minta maaf untuk apa? Tidak perlu kau yang bayar. Aku bisa beli sendiri. Ibu, dari mana uangnya? Uangmu adalah uangku, Bu. Ibu mau usahaku bangkrut, kerja kebersihan untuk buatmu senang. Sudahlah, cuma masalah kecil saja. Anak dan ibu berselisih. Lanjutkan, 230 miliar. 230 miliar sekali, 230 miliar dua kali, 230 miliar. 300 miliar. Ibu menggodaku ya? Ibu tahu 300 miliar? Meski tidak makan dan minum, kerja kebersihan di 1000 kehidupan, tidak bisa dapatkan sebanyak itu. Di pelelangan itu, penawaran tertinggi yang menang kan? Hah, karena aku mengacungkan papanku, sudah pasti aku yang bayar. Kau angkat papanmu, bisa bayar 300 miliar. Kalau tidak bisa bayar 150 miliar sebagai penalti. Bibi Ana, Ini sungguh keterlaluan. Lihat Ferry, bagaimana kamu memaksanya? Itu kan cuma 300 miliar. Apa itu banyak? Hah? Itu banyak ya, anakku. Kau tidak berpikir selama ini ibumu tidak punya uang 300 miliar kan? baiklah baik-baik. Pelelangan sempurna tapi kau hancurkan. Cuma 300 miliar. Ya sudah, mainkan permainanmu. Aku tidak menawar.
Tuan Dirga, aku... Ibunya Ferry benar-benar memalukan sekali. Tuan Dirga sudah menyelamatkan mukanya kan? Tapi dia malah tidak tahu terima kasih. Ah, Ferry yang malang. Usaha kecilnya dihancurkan oleh ibunya sendiri. Iya benar. Kau cuma kerja kebersihan. Banyak yang melindungimu untuk masuk ke sini. 300 miliar. Itu jumlah besar untukmu. Aduh, anakku. Lihat kau berkerut begitu. Ah, tidak bisa tangani hal kecil. Gimana bisa tangani perusahaan besar nanti? Duduk. Perusahaan besar apanya, Bu? Usaha kecilku saja hampir hancur karena ibu. 300 miliar sekali. 300 miliar 2 kali. 300 miliar. Aku tawar 500 miliar. Selamat Tuan Arya. Tuan Arya, kenapa ke sini? Aku datang untuk bertemu tetua. Tuan Arya, kau terlalu memujiku. Aku tidak akan berani. Tuan Dirga, kau terlalu percaya diri. Waktu aku bilang tetua, maksudnya bukan kau. Apa ada penawaran lain? Tuan Arya, jangan sulitkan dirimu. Kalau bukan karena ada badut yang buat masalah, aku pasti sudah menawarnya dan berikan padamu. Tidak perlu. Kalau aku buat sendiri, pasti lebih tulus. 500 miliar sekali. 500 miliar 2 kali, 500 miliar 3 kali. Terjual. Tuan Arya, ini giok Dewi milik Anda. Kakak, aku tahu kau suka giok. Giok Dewi ini untukmu. Simpankan saja dulu. Baiklah. Waktu menuju ke pelelangan, aku dengar ada yang membuat masalah di sini. Apa itu mengganggumu? Akan aku cari tahu siapa itu. Mereka harus membayarnya. Demi giok Dewi yang sudah kau berikan, aku tidak mau ganggu hari ini. Mari. Kakak Ana, mau kemana? Kakak Ana. Tuan Arya, siapa dia? Kakak Ana bagaikan ibu kedua bagiku. Tanpanya, aku tidak ada hari ini. Begitu juga dengan grup layang. Kau anaknya Kak Ana, Ferry kan? Benar, Tuan Arya. Aku selalu ingin bertemu. Aku pemilik grup Hansen. Aku bekerja di bidang AI. Aku berpikir Anda tertarik berinvestasi. Memulai dari nol hingga kini bukanlah hal mudah. Bagaimanapun, soal investasi bukan di bawah kendaliku. Tapi jangan khawatir, nanti kau tidak butuh investasi lagi. Apa? Tuan Arya! Tuan Arya! Tuan Arya! Hei nak, punya koneksi kuat tidak bilang padaku. Latar belakangku begini, bagaimana aku tahu? Bibi Ana tidak bilang padamu. Oh, aku paham. Mungkin koneksinya tidak begitu kuat. Barusan bantuan Tuan Arya digunakan untuk giok Dewi. Investasi gagal, normal. Ibuku, oh Tuhan, meminta tolong dengan cara begini. Ibuku, oh Tuhan, meminta tolong dengan cara begini. Halo? Ibu, berhenti mendesakku. Iya, aku tahu. Iya, aku pasti membawanya. Sudah ya. Bos Yaya, ada apa? Ibuku beri pesan padaku. Aku harus bawa pacar untuk bertemu dia. Apakah kau tertarik berpura-pura jadi pacarku? Apa? Kalau kau tidak mau, aku bisa. Aku tentu saja. Aku mau. Apalagi pacar sungguhan. Apa katamu? Tidak ada. Bos Yaya, maksudku, aku mau. Panggil saja aku Yaya. Iya. Terima kasih bantu aku. Oh iya, jangan lupa bawa Bibi Ana ya. Iya.
Kenapa harus bawa ibuku? Apa maksudmu? Eh, eh, ibuku kemana tadi? Aku harus jumpa dia. Baru saja Tuan Arya memberikan dia hadiah mahal. Berterima kasih pun tidak. Ibu, Bu. Ibu, kenapa ibu di sini? Barusan Tuan Arya membayari kita, tidak bilang terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kenapa harus? Dia kan anggota kita. Anggota kita. Bu, meskipun ibu kerja kebersihan di rumah Tuan Arya, tapi dia bukan anggota kita, Bu. Ya ampun. Baiklah baik, aku paham. Ini mulai membosankan. Dan Bu, orang tua Yaya mau bertemu denganku. Itu bagus kan? Bagus apanya, Bu? Aku bukan pacar sungguhannya. Kau, apa yang sedang kau gumamkan itu? Hah? Jangan khawatir, nanti akan aku pesankan meja di aula utama Hotel Suci. Kita bisa makan bersama. Bu, apa yang ibu pikirkan? Hotel Suci itu bagian dari grup layang. Orang biasa tidak bisa masuk. Aula utama cuma bisa digunakan kaum elit. Biaya tempatnya saja sangat besar, Bu. Bagaimana mungkin kita bisa memesannya, Bu? Ya sudah, tidak perlu khawatir. Biar aku yang atur. Ibu, kita cuma berdua di sini. Jangan pura-pura lagi. Dan juga di pelelangan tadi, Ibu melawan Tuan Dirga. Bagaimana mau bertahan di Bandung? Sudahlah. Kau kira apa aku mau menahanmu? Bukan itu, Bu. Maksudku itu, ganti pakaian ibu dengan yang lebih bagus. Iya aku tahu. Cuma ganti baju. Sudah itu saja kan? Baiklah. Bos Ana, Oh Tuhan, kau menakutiku. Ada apa? Bos Ana, karena Anda putuskan Tuan Ferry ambil alih grup layang, tapi dia belum cukup kuat. Apa mau pertimbangkan pindahkan sedikit aset ke Bogor saja? Jadi, akan lebih mudah untuknya. Tidak. Kalau Ferry tidak bisa tangani, karena dia tidak punya kuasa. Tapi, aku yang sudah melatihnya. Aku percaya dia. Omong-omong, kau jumpaiku cuma untuk bilang ini. Oh tidak. Bos Ana, aku mau tanya apa besok ada waktu untuk hadir di rapat grup? Kami menunggu instruksi dari Anda selanjutnya. Besok aku tidak bisa. Tangani saja sendiri masalah kecil ini. Kalau tidak bisa, baru jumpai aku. Bos Ana, apa Anda punya rencana lain? Rencana besok? Oh iya, besok anakku ada kencan buta. Kalian semua, tolong siapkan hadiah untuk kejutan calon mantuku ya. Iya. Gimana anakku? Aula utama memang berbeda. Apa Tuan Arya yang pesan, Bu? Apa aku tidak bisa pesan sendiri? Ibu, berhentilah pura-pura. Kelas keluarga kita tidak pantas untuk semua ini. Seperti manfaatkan bantuan di tempat yang tidak berguna. Jadi kapan harusnya gunakan bantuan? Gunakan untukku. Pasti aku jadi yang terkaya di Bogor. Ya ampun anakku. Ambisimu di Bogor terlalu kecil. Aduh, Bu. Berhentilah makan. Tolong pertimbangkan. Ini aula utama. Keluarga Basuki salah satu yang teratas di Bandung. Dibandingkan mereka, pendapatan kecilku jauh berbeda, Bu. Aku tidak mengira kita berhubungan dengan mereka. Aku cuma mau memberikan kesan baik saja. Baiklah anakku, kau tidak seburuk itu. Karena kau bilang begitu, akan aku simpan apel ini. Halo semua, aku ibunya Ferry. Ibu, kenapa ibu duduk duluan? Paman Bibi, silakan duduk.
Kau ini kencan butanya Yaya. Iya benar. Apa aku gagal menyambut kalian? Yaya benar-benar melawan selama ini. Jumpa orang-orang seperti ini, dia tidak punya pengalaman. Aku sudah cari tahu. Kau menjalankan usaha kecil dan ibumu seorang petugas kebersihan. Kau kira keluarga kami pantas? Semuanya tahu hotel suci, tempat yang termewah di kota ini, ya kan? Aula utama bukan untuk orang biasa. Keluarga Basuki, keluarga teratas di kota Bandung. Nilai asetnya triliunan. Kami saja tidak bisa menyewa aula utama. Kau cuma bos kecil, kenapa pura-pura? Apa kau ingin pamer? Aku tidak suka mendengarnya. Kerja kebersihan salah ya? Ibu, hentikan. Maafkan Paman, Bibi. Ibuku belum pernah melihat dunia. Aku juga tidak tahu gimana dia bisa memesan ruang aula utama ini. Tapi harga aula utama ada di sana. Walaupun memang harganya jelas begitu, tapi memesan ruangan aula utama bukan berarti itu seperti memesan satu paketan. Maaf. Ibuku kurang beretika. Paman dan Bibi tolong maafkan. Ibu, minta maaflah pada orang tua Yaya dengan teh, biar mereka memaafkan. Justru kau itu yang buat aku khawatir dan malu. Jangan minum. Lupakan. Ini cuma secangkir teh saja. Teh dari aula utama dibuat dari mata air gunung dan juga teh kaisar kelas atas. Banyak sekali yang mau meminumnya, tapi mereka tidak bisa. Karena kau meminta maaf dengan tulus, aku akan cicipi. Kata mereka ini teh kaisar kelas atas. Anakku, rasa teh ini sangat biasa saja. Dasar petugas kebersihan tahu apa soal teh? Aku minta maaf ada masalah di perusahaan. Apa yang kalian bicarakan? Bibi Anne, ini dia safir biru yang paling kau sukai. Aku cari untukmu. Padahal hari itu aku sebut sekilas saja, tapi kau mengingatnya. Kau baik sekali. Ya. Apa harus aku yang bilang? Baiklah, kado yang berharga sekali. Kau kasih ke petugas kebersihan. Apa pantas? Juga, selama ini kau menolak anak muda berbakat dari kota Bogor. Kau kira standarmu tinggi sekali. Ternyata cuma begini. Standar rendahan, mengecewakan sekali. Baik kalian berdua. Apa kalian berdua tidak merasa terlalu jauh? Ibu, berhenti bicara. Aku menyukai Yaya. Orang tuanya yang memaksa menikah makanya ketemu mereka. Ibu buat aku malu. Apa ibu harus menghancurkan harapanku pada Yaya? Anakku, apa maksudmu itu? Maaf, Paman dan Bibi. Kami kejam sekali. Perbedaan keluarga kita terlalu besar. Aku tidak pantas buat Yaya. Apa ada kesalahpahaman di sini? Kenapa kita tidak duduk dan makan dulu, ngobrol sebentar, ya? Lihat anak ini. Ibu. Baiklah. Semua demi anak kami, Yaya. Jadi kami makan di sini denganmu. Aku mau tahu semua cerita tentangmu. Pelayan, ambil pesanan. Mari kita mulai saja dengan arak beras 40 tahun dan hidangan obat premium. Sisanya, terserah yang mana suka. Aku yang bayar. Nyonya, Anda yakin harga arak beras 5 miliar dan hidangan obat premium? Tergantung dari kualitasnya, beda harga. Dimulai dari 10 miliar. Mau pilih yang mana? Apa
10 miliar? Ibu jangan berlebihan. Aku bisa makan peluru, beli arak beras, dan hidangan obat. Aku tidak mampu, Bu. Kenapa kau buru-buru? Aku sudah bilang, aku yang menjamu orang tua Yaya. Aku yang bayar. Ibu, sudah hentikan, Bu. Nanti juga aku yang bayar. Selain itu, ini bukan kelas kita. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada uang, jangan pura-pura ada. Tidak ada uang tidak menakutkan. Yang buat takut itu, pura-pura punya uang. Kita sekarang makan dulu. Nanti kembali hidup hemat lagi. Jadi apa intinya? Ya, apa ini orang yang kau suka? Ha? Dengan latar belakang begini, kau paksa menikah dengannya? Silakan kau turun dulu. Lalu bawalah sedikit hidangan obat ke sini. Untuk makanan lainnya, cukup bawakan menu khas saja. Baik, Nyonya. Menu khas sederhana. Aku paham, kau cuma pura-pura kaya kan? Ini. Hidangan sehat, bunga lili, dan ganoderma. Ini arak beras yang Anda pesan. Hidangan sehat bunga lili dan ganoderma? Isinya cuma bubur yang encer. Hah? Kau tidak mungkin sekongkol dengan pelayan palsukan nama menu kan? Ini palsu walau kelihatannya asli. Tetap saja palsu. Tidak masalah. Ini tidak mungkin asli. Maaf, Paman dan Bibi. Ini adalah ulah ibuku. Aku tidak buat salah, kau tidak perlu minta maaf. Mereka jelas-jelas memang mengincarku. Jadi kenapa? Dengan statusmu tukang kebersihan, bisa bertemu dengan aku, kehormatan bagimu. Paman dan Bibi, jangan marah. Jelas aku tidak pantas untuk Yaya. Tapi tenang saja, aku bawa ibuku pergi. Karena kalian sudah permalukan kami, sepertinya kami tidak perlu lagi di sini. Anakku, ayo pergi. Ibu, ayah, kalian salah paham pada Bibi Ana. Kado dari keluarga Zardi. Nyonya Ana mengirim 2 villa, 2 mobil mewah, dan juga giok Dewi, dan berkas pemindahan Hotel Suci. Ini semua asli ya? Oh, asli. Ini memang asli. Ya ampun, aku tidak sedang bermimpi kan? Sakit-sakit. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Kau bilang siapa? Siapa yang kirim? Siapa yang kirim? Nyonya Ana bilang anaknya ada kencan buta. Dia minta kami antar ini. Tidak jumpa dengannya kah? Ya ampun. Jadi kita sudah salah paham padanya. Mereka belum jauh. Ayo kita panggil kembali. Iya. Ibu, ayah. Sebenarnya Ferry bukan pacarku. Hah? Ya ampun. Tapi karena aku dipaksa menikah, jadi ku minta dia pura-pura. Apa? Justru ada alasan untuk jadikan dia menantu idaman. Apa? Iya. Bilang padaku, apa kau suka dengannya? Kalau begitu sudah diputuskan. Aku rasa dia juga menyukaimu. Jadi kau tunggu di sini. Kami mau minta maaf ya. Iya, ayo. Ibu keterlaluan. Pernikahan sempurnaku gagal. Salah mereka karena tidak menghargai. Kau menyalahkan ibu. Ibu. Lupakan saja. Terjerumus karena ibu bukan hal baru. Aku tidak baik untuknya. Jadi sekarang jalan kita terpisah. Calon besan, jangan pergi dulu. Calon besan, maafkan kami. Kami benar-benar minta maaf. Ini kesalahanku dan suami. Iya. Jangan buru-buru pergi. Ya, mari kembali dan makan dulu. Ya. Iya. Kami kurang wawasan mengira mutiara itu batu. Tolong maafkan kami. Jadi kali ini apa sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Ayo silakan. Ferry, kenapa kau di sana? Yaya sudah menunggumu di dalam. Ibu. Sudahlah. Coba lihat dirimu ini.
Ayo kembali. Ini calon besan. Minum teh dulu. Mereka berdua saling menyukai. Apa kalian masih keberatan? Tidak. Tidak keberatan. Tapi ya kelihatannya tidak cocok dengan Ferry. Apa maksudmu tidak cocok? Biarkan mereka saja yang putuskan sendiri. Ibu, ramuan cinta apa yang ibu berikan? Ferry, gimana caramu bicara pada ibumu? Kau harus hargai dia, ya? Ngomong-ngomong, calon besan, di pertemuan pertama kau bawa banyak hadiah. Untuk apa ya? Hadiah apa? Siapa yang kirim? Dasar kau lihat dirimu. Itu kiriman dari ibumu. Kau tenanglah, simpan saja itu. Kalau aku sudah kirim barang, aku tidak mau mengambilnya lagi. Baiklah, karena semuanya tidak ada yang keberatan, aku akan tunjuk orang untuk pilih tanggal, untuk tentukan hari pernikahan. Baiklah, calon besan. Kenapa tidak makan dulu? Tidak perlu. Jadi, Paman dan Bibi, aku mau... Ayo, cepat, pergi. Ayo pergi. Permisi, Paman, Bibi. Apa yang mau kau lakukan? Ferry, kau salah paham. Dulu itu ada kesalahan kecil pada ibumu. Aku datang untuk minta maaf. Kau minta maaf kepada ibuku? Bos Ana, salahku yang tidak tahu. Maafkan atas kesalahanku. Tuan Dirga, kau salah paham ya? Ferry, kau punya ibu bangsawan tapi tidak pernah bilang. Tuan Arya. Bos Ana, aku tahu aku salah. Bos Ana, orang tua itu tidak mengganggu kan? Tidak. Bos Ana? Anda belum memberitahu Tuan Ferry? Kau bilanglah padanya. Tuan Ferry, Bos Ana putuskan untuk alihkan grup layang dan semua aset untuk Anda tangani. Apa? Anakku, kau ini... cuma segini daya tahanmu. Gimana bisa kau jadi anaknya Anne? Anakku... Halo? Layang lagi. Ferry, aku alihkan layang padamu. Itu milikmu. Kau tidak bisa beri aku istirahat. Aku sudah pensiun, masih saja dikasih kerja. Baiklah. Aku ke sana. Kejutan. Kalian buat kejutan apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalian semua ini sudah sangat kelewatan. Aku sudah tua, tapi buat apa acara mewah begini? Bibi Anne, Anda bos besar grup layang. Kelewatan begini tidak masalah. Iya, Bu. Kita rayakan dengan sempurna. Juga, kami mau umumkan hal besar. Sudahlah kalian berdua, masih mau senang-senang ya? Hal besar apa? Kami akan menikah di akhir bulan ini. Bagus. Ibu, selama ini Ibu harus di rumah. Jangan seperti dulu, banyak cari alasan untuk keluyuran. Di masa lalu aku memang berutang padamu. Ibu, terima kasih.